Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Adeska dengan NIM 4202027021. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester studio perancangan terpadu 3. Saya di sini merancang kantor dinas komunikasi dan informatika. Yang pertama, pengertian bangunan negara. Pengertian bangunan negara. Bangunan negara merupakan barang milik negara atau daerah untuk keperluan dinas sebagai tempat keberlangsungannya kegiatan aparatur pemerintah, sehingga harus fungsional dan memiliki keselamatan bangunan. Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara, daerah, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan atau APBD atau perolehan lain yang sah. Klarifikasi bangunan negara yaitu berdasarkan tingkat kompleksitas, yaitu sederhana, tidak sederhana, dan khusus. Selanjutnya, pengertian Dinas Kominfo. Dinas Kominfo merupakan instansi yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi telekomunikasi, sarana komunikasi, dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik. Diskominfo juga mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan membina operasional perangkat daerah (OPD) dan melaksanakan tugas lain dari kepala daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. 1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan atas desentralisasi dan tugas bantuan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan pertama, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus. Bangunan gedung hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah bangunan gedung yang memiliki standar teknik bangunan gedung dan memiliki kinerja teratur secara signifikan dalam penghematan energi, penghematan air, dan sumber daya lainnya, melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Selanjutnya yaitu prinsip BGH. Yang pertama, perumusan kesamaan tujuan, pemahaman, serta rencana tindak, pengurangan penggunaan sumber daya baik berupa lahan, material, air, sumber daya, maupun sumber daya manusia. Pengurangan timbulan limbah baik fisik maupun non-fisik, penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya, reuse, penggunaan sumber daya hasil siklus ulang, recycle, pengelindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian, mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana, orientasi pada siklus hidup, dan terakhir orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan. Selanjutnya yaitu konsep bangunan, mengasungkan 3 konsep yaitu bangunan negara, arsitektur hijau, dan juga karakter budaya lokal. Konsep arsitektur hijau diterapkan pada bangunan negara dengan karakter budaya lokal Kalimantan Barat. Bentuk massa bangunan ditinjau dari bentuk tapak dan kepadatan area tapak, agar bangunan negara mampu mewadahi kegiatan perkantoran, maka semaksimal mungkin menciptakan pengalaman ruang yang baik sehingga meningkatkan semangat dalam bekerja. Untuk arsitektur hijau,
memfokuskan pada 5 poin penting, yaitu tepat guna lahan, konservasi air, hemat energi, penggunaan material, dan juga keselamatan kenyamanan dalam ruang. Untuk tahap guna lahan, set bukan merupakan lahan hijau dan dekat dengan area perkantoran. Untuk konservasi air, pemanfaatan air hujan, dan recycling greywater. Untuk hemat energi, optimalisasi bukaan untuk memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan alami. Untuk penggunaan material, pemilihan material ramah lingkungan dengan warna yang tidak menyerap panas. Dan yang terakhir, yaitu keselamatan dan kenyamanan dalam ruang, adanya cross ventilation, pencahayaan yang baik, dan penggunaan material yang tidak mengandung racun. Selanjutnya yaitu shading dan material. Area depan sebagai entrance dengan material composite wood decking dengan bentuk yaitu logo Diskominfo dan juga bentuk pola Pameng Dayak. Dan untuk material atap yaitu menggunakan material metal dan juga untuk material shadingnya menggunakan material composite decking yang berada di area luar bangunan. Selanjutnya yaitu konsep utilitas, analisis kebutuhan air bersih dengan fungsi bangunan yaitu perkantoran dengan luas gedung kantor yang dirancang adalah 3.120 meter persegi dengan kebutuhan air pada kantor yang sudah ditetapkan sebanyak 125 liter per hari. Dan keperluan utilitas pada bangunan kantor adalah 40% dari luas lantai. Maka, luas lantai adalah 0,4 dikali 3.120 meter persegi, sama dengan 1.248 meter persegi. Jika karyawan menempati 5 ruang, maka kebutuhan sehari adalah 15,6 meter per kubik. Selanjutnya yaitu analisis listrik dengan skema panel elektrikal pada bangunan. Selanjutnya yaitu ke lembar kerja. Yang pertama yaitu situasi dengan skala 8.000 menunjukkan bahwa lokasi bangunan terletak pada Jalan Adi Sucipto dengan pada area tersebut juga terdapat beberapa bangunan yaitu bangunan PT Bima Lago Lestari, bangunan Disket Pangan dan juga bangunan Dinas Perumahan Rakyat dan juga kawasan. Selanjutnya yaitu set plan. Dan untuk di bagian set plan juga memperlihatkan apa yang ada pada lokasi. Seperti dengan simbol A yaitu jalur masuk, simbol B jalur keluar, simbol C pos satpam, D toilet umum, E parkiran sepeda, F parkiran motor, G parkiran mobil, I tempat pembuangan sampah setempat, J ruang genset, dan K ruang pompa, H lapangan upacara, dan L parkiran khusus untuk orang difabel. Selanjutnya yaitu rencana pengerasan. Dan selanjutnya yaitu denah lantai 1. Di sini di bagian drop off terdapat ramp untuk menaiki mobil dan juga ramp khusus untuk difabel. Di bagian lantai 1 diutamakan ruang-ruangan yang memiliki fungsi untuk pelayanan umum. Dan juga terdapat jalur keluar di bagian belakang untuk bagian servisnya. Di sini toilet dibagi menjadi 2, yaitu bagian depan dan juga bagian belakang. Supaya tamu di bagian depan tidak jauh pergi ke toilet bagian belakang untuk buang air kecil maupun air besar.
Dan untuk lantai 2, ruangan diperuntukkan untuk bagian bidang yang membantu bidang yang melayani pelayanan umum. Dan juga di lantai 2 terdapat aula dan juga musola. Dan juga di bagian belakangnya terdapat ruang istirahat dan smoking area. Selanjutnya yaitu lantai 3, yaitu lantai privasi, terdapat ruang kepala dinas dan juga sekretaris dan beberapa ruangan staf yang bekerja mengawasi atau mengontrol suatu daerah, dan juga terdapat ruang rapat. Selanjutnya yaitu lantai 4, juga lantai privasi, mempunyai ruangan-ruangan staf yang bekerja untuk mengawasi atau mengontrol suatu daerah. Selanjutnya lantai atap, ini denah layout lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Dan selanjutnya yaitu tampak depan dan juga tampak belakang. Di bagian tampak depan menunjukkan tampilan bangunan di bagian depan mempunyai fasad kayu dengan corak tameng Dayak dan juga terdapat logo Diskominfo dan juga terdapat tulisan atau bacaan Diskominfo Kalimantan Barat. Dan untuk tampak belakang terlihat ada balkon di antara di bagian lantai 1, di bagian lantai 2, lantai 3 dan juga 4, berfungsi untuk smoking area. Selanjutnya yaitu tampak sisi kiri dan juga sisi kanan. Di sini menunjukkan fasad yang dibuat untuk menghalangi sinar matahari di bagian sisi kiri dan juga kanan, berfungsi untuk shading matahari. Selanjutnya yaitu rencana PJP lantai 1, PJP lantai 2, PJP lantai 3, PJP lantai 4. Selanjutnya yaitu detail PJP, terdapat 11 jenis pintu dan juga 4 jenis jendela. Selanjutnya detail arsitektur bangunan 1, yaitu fasad di bagian shading jendela sebelah kiri dan juga kanan, dan juga detail arsitektur bangunan 2 terdapat di bagian depan bangunan dengan tameng Dayak. Selanjutnya eksterior. Dan selanjutnya yaitu interior bangunan, yaitu ini terdapat ruang kepala bidang, terdapat ruang area resepsionis dan ruang staf, area tunggu di bagian depan, dan juga area rapat. Selanjutnya yaitu rencana pondasi dengan 2 tipe pondasi. Ini selanjutnya yaitu detail pondasi pertama, yaitu dengan 2 tiang panjang dengan ukuran kolom yaitu 50 x 50. Selanjutnya detail pondasi tipe 2 dengan 3 tiang panjang dan juga lebar kolom yaitu 50 x 50. Selanjutnya rencana balok slope dengan ukuran 20 dengan balok induk yaitu 20 per 40 dan balok anak 15 per 30. Selanjutnya rencana balok lantai 1, rencana balok lantai 2, rencana balok lantai 3, dan juga rencana ring balok.
Selanjutnya yaitu detail balok. Detail balok induk yaitu 20 kali 40 dan juga balok anak 15/30. Selanjutnya yaitu rencana tangga. Dan di sini terdapat rencana atap menggunakan kaftan WF 300 dikali 150 dan juga gording C 125 dan juga 500. Ini terdapat detail atap. Selanjutnya yaitu rencana plafon dan titik lampu di lantai 1. Di sini terdapat beberapa ruangan yang bentuk plafonnya sama, yaitu terdapat ruangan kabit yang sama dan juga ruangan staf yang sama. Selanjutnya yaitu rencana plafon dan titik lampu lantai 2. Rencana plafon dan titik lampu lantai 3. Rencana plafon dan titik lampu lantai 4. Selanjutnya yaitu detail plafon dengan tinggi dari lantai ke plafon yaitu 3 meter dengan menggunakan jenis plafon yaitu PVC board tebal 10 mm dengan rangka metal puring channel C dengan list aluminium 20 mm dan juga cat kubo putih. Selanjutnya yaitu rencana air bersih di lantai 1. Air bersih dari PDAM disalurkan ke geronteng di bagian belakang, lalu disalurkan kembali pada pipa untuk kesap, untuk disalurkan kembali untuk keran-keran yang ada pada toilet-toilet di bangunan. Dan juga tersebar beberapa keran pada area bangunan seperti di bagian samping parkiran sepeda, pada area lapangan upacara, dan juga bagian parkiran mobil di samping kiri dan pada bagian belakang. Sumber air selain dari PDAM juga terdapat air hujan dari atap yang disalurkan melalui pipa ke ground tank pada bagian belakang. Selanjutnya yaitu rencana air bersih lantai 2, rencana air bersih lantai 3, dan rencana air bersih lantai 4. Dan selanjutnya yaitu detail ground tank. Ground tank ditanam di bagian bawah tanah di area ruang pompa. Selanjutnya yaitu rencana pemadam kebakaran. Terdapat 63 sprinkler yang tersebar di beberapa ruangan. Sumber air untuk disalurkan ke sprinkler bersumber dari ground tank di bagian belakang. Dan juga untuk hidran terdapat 2 hidran yang terletak pada bagian samping lift bagian depan dan juga area WC di bagian belakang. Hidran ini juga mengambil air pada ground tank bagian belakang. Selain hidran, terdapat juga 5 apar yang tersebar di beberapa bagian. Selanjutnya, lantai 2 untuk rencana pemadaman kebakaran, terdapat 57 sprinkler dan 2 hidran dan juga 5 alat pemadam ringan yaitu apar. Selanjutnya, untuk rencana pemadam kebakaran lantai 3, terdapat 44
sprinkler pendek, dan juga indoor hydrant box, dan juga alat pemadam api ringan berjumlah 5. Selanjutnya yaitu lantai 4. Terdapat juga 44 sprinkler, 2 hidran, dan juga 5 apar. Selanjutnya yaitu rencana air kotor pada lantai 1. Air kotor pada WC atau toilet di lantai 1 disalurkan melalui sub pada bagian setiap WC, lalu disalurkan kembali ke septic tank bagian belakang gedung. Air kotor dari kloset dibedakan dengan air kotor yang dari wastafel. Air kotor yang bisa didaur ulang dimanfaatkan kembali untuk penyiraman tanaman di area bangunan. Selanjutnya yaitu rencana air kotor pada lantai 2. Sama dengan lantai 1, air kotor di lantai 2 pada toilet lantai 2 disalurkan ke sub di bagian toilet, lalu disalurkan ke septic tank bagian bawah. Dan untuk rencana air kotor pada bagian lantai 3, ada sedikit perbedaan karena di lantai 3 terdapat toilet atau WC pada ruangan kepala dinas. Karena pada ruang toilet di ruang kepala dinas tidak memiliki sub, maka pipa-pipa air kotor di toilet ruang kepala dinas disalurkan ke sub pada toilet umum di bagian depan. Selanjutnya yaitu rencana air kotor lantai 4 sama dengan air kotor pada bagian lantai-lantai sebelumnya. Selanjutnya yaitu detail septic tank. Di sini dengan lebar septic tank yaitu 2,5 meter dan panjang septic tank 170 dan tinggi septic tank yaitu 2 meter. Selanjutnya yaitu potongan. Terdapat 2 potongan yaitu potongan AA dan juga potongan BB. Potongan AA yaitu memotong pada bagian area ruangan staf dan juga aula. Di sini pada potongan menunjukkan tinggi antar lantai yaitu 4 meter dan juga antar lantai ke plafon yaitu 3 meter. Selanjutnya yaitu potongan BB memotong area resepsionis dan juga area staf dan kabit, dan juga memotong ruang comment center. Pada ruang comment center memiliki tinggi level lantai yang berbeda. Terdapat tinggi level lantai dari 00 dan juga 50 cm. Selanjutnya yaitu video animasi yang menunjukkan hasil rancangan yang telah saya buat. Sesuai dengan peraturan GBH, terdapat area pedestrian dan juga pesepeda, area masuk pada bangunan, terdapat pos satpam, toilet umum, parkiran sepeda, parkiran motor, dan juga parkiran mobil untuk difabel. Dan terdapat drop-off dan juga fasilitas difabel pada bagian teras, ruang tunggu pada area dalam bagian depan, dan juga resepsionis, dan ruang kepala bidang dan juga ruang staf. Dan terdapat aula, di sini menunjukkan parkiran pada sisi samping bangunan, ruang genset, dan juga menuju ke jalan alur menuju keluar bangunan. Di sini juga menunjukkan area parkir bagian depan, baik parkiran mobil ataupun parkiran motor,
dan juga lapangan upacara dan taman untuk publik. Sesuai dengan GBH, lebih mementingkan vegetasi yang banyak. Dan juga di sini menunjukkan alur untuk servis pengambilan sampah ke ruang pembuangan sampah setempat. Dan juga menunjukkan teras bagian belakang untuk fasilitas servis, sirkulasi servis. Selanjutnya menunjukkan perspektif bagian luar bangunan pada malam hari. Terlihat shading pada bagian sisi kiri dan fasad bagian depan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.